Hai, selamat bertemu kembali di Belajar Bersama Belsa. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal mid semester yang ada di buku kalian. Ini bagian esainya, halaman 148. Jika bukunya tidak sama, bisa diperhatikan bentuk soalnya, ya. Kalau bentuk soalnya sama, kalian bisa stay di sini, jangan di skip supaya kalian bisa belajar dan dapat memahami dengan baik. Nah, ini bentuk soalnya 1 sampai 5. Kita mulai dari nomor 1 yuk. Nomor 1, volume suatu tangki yang berbentuk tabung adalah 16.956 desimeter kubik. Volume ini 16.000. Jika tinggi tangkinya 6 desimeter dengan nilai Pi 3,14, hitunglah jari-jari dan keliling alas tangki. Oke, jadi di sini volume tabung itu Pi R kuadrat kali tinggi. Volumenya ini 16.956 sama dengan Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya ini yang ditanya, lalu tingginya 6. Sekarang kita tulis dulu 16.956 sama dengan 34 dikali 6 sama dengan 18,84 dikali R pangkat 2. Karena R-nya ini yang dicari, kita tinggalkan sendiri. Dipindah sebelah 18,84 pindah jadi dibagi 16.956 dibagi 18,84. Jari-jari pangkat 2-nya itu hasil baginya 900. Karena dia pangkat 2, 900-nya kita kasih akar. Akar 900 sama dengan jari-jari. Pangkat 2-nya sudah hilang di sini ya. Lalu akar 300 adalah 30 sama dengan jari-jari. Oke, sudah ketemu. Lalu kita cari keliling. Keliling rumusnya Pi D. Pi kali diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari. Maka 3,14 dikali 2 dikali 30. 3,14 dikali 60. Hasilnya 188,4 desimeter. Oke, sudah selesai nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah tabung dengan tinggi 14 cm memiliki volume 176 cm kubik. Tentukan diameter dan keliling alas. Ini sama persis dengan soal nomor 1. Berarti kita masukkan rumusnya volume Pi R kuadrat T. Volumenya 176 sama dengan, karena ini ada 14 tinggi, berarti kita pakai Pi-nya 22/7 dikali jari-jari pangkat 2 dikali 14. Sekarang kita bagi silang. 7 dengan 14. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1. Berarti 176 sama dengan 22 dikali R pangkat 2 dikali 2. 22 dikali 2. 44 R pangkat 2. Nah, sekarang 176 dibagi 44 sama dengan R pangkat 2. Nah, di sini 176 dibagi 44 sama dengan 4. Sama dengan 4 sama R pangkat 2. Kita buat akar. 4 sama dengan R, maka 2 sama dengan
jari-jari. Sekarang kita ke keliling. Keliling sama dengan pi d. Diameter. Nah, di sini karena jari-jarinya 2, diameter sama dengan 2 dikali 2. Sama dengan 4 cm. Oke, pertanyaan yang A-nya sudah, sekarang yang keliling. Kita masukkan pi d. 22/7 dikali diameternya 4. 22 dikali 4, 88/7. Artinya 88 dibagi 7 sama dengan 12,58 cm. Nah, ini hasil yang kedua. Sekarang kita ke nomor 3. 3. Dinding bagian dalam sebuah ruang kelas yang berbentuk balok akan dicat. Ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Biaya pengecatannya Rp80.000 per meter persegi. Berapa seluruh biaya pengecatan? Berarti kita harus lihat dulu mana saja yang akan kita hitung untuk dicat. Ini Ibu gambarkan sebuah ruang kelasnya karena berbentuk balok. Nah, ini dia, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 4. Yang alas atau lantainya itu tidak kita hitung. Yang atapnya juga tidak kita hitung. Berarti yang kita hitung itu dinding depan belakang, kanan dan kiri. Sekarang yang depan belakang ini panjang dikali tinggi. Panjang dikali tinggi berarti ada 2. Kita tulis dulu rumusnya. 2 dikali panjang kali tinggi. Ditambah yang kanan dan kiri. Dinding kanan dan kirinya ini lebar dan tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. 2 dikali 8 dikali 4. Ditambah 2 dikali 6 dikali 4. Nah, 2 dikali 4, 8. 8 dikali 8, 64. Ditambah 2 dikali 4, 8 dikali 6, 48. Kita jumlahkan 64 dan 48. Itu sama dengan 112 meter persegi. Sudah ketemu luas yang akan dicat, maka kita buat biayanya. Biaya pengecatannya itu Rp80.000 dikali luas dindingnya 112 sama dengan 8 dikali 112. 896. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 1, 2, 3, 4. Jadi biayanya Rp8.960.000. Sudah ketemu? Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, gambar di samping merupakan benda yang terbuat dari karton. Benda tersebut biasa digunakan oleh pekerja kantor. Tentukan luas bahan karton yang terpakai. Sekarang kita bagi-bagi dulu, mana yang akan kita hitung pertama. Nah, seperti ini. Kita buat yang balok dulu. Bentuknya balok, berarti luas permukaan sama dengan, sekarang kita lihat, bagian yang akan kita hitung itu depan dan belakang, kanan dan kiri, dan bawah. Ingat ya, dan bawah. Atasnya tidak kita hitung. Berarti kita buat rumusnya, ini panjang kali lebar untuk alasnya. Panjang kali lebar, hanya 1. Karena atasnya tidak kita hitung. Lalu yang depan.
Depan dan belakang berarti di sini panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu ada 2 karena depan dan belakang. Berarti 2 kali panjang kali tinggi. Nah, sekarang yang kanan dan kiri. Kanan dan kiri lebar dan tinggi. 2 kali lebar kali tinggi. Sekarang kita masukkan angkanya. Panjangnya 20, lebarnya 10. Ditambah 2 kali panjangnya 20, tingginya 15. Ditambah 2 kali lebarnya 10, tingginya 15. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita hitung. 20 kali 10, 200. Ditambah 2 kali 15, 30. 30 kali 20, 600. Ditambah lagi 2 dikali 15, 30. 30 kali 10, 300. Kita jumlahkan 200 ditambah 600, 800. 800 ditambah 300 berarti 1100 cm persegi. Ini luas yang pertama. Sekarang kita lihat luas yang kedua. Luas yang kedua kita ambil yang seperti ini. Nah, oke. Yang kita hitung hanya 3 sisi, depan, belakang, dan kiri. Karena ukurannya ini tingginya 10 dan lebarnya 10, berarti dia sisi. Sekarang, luas permukaan yang kedua, sisi kali sisi. Sisi kali sisinya ada berapa? Di sini ada depan, belakang, kiri. Berarti ada 3. Sama dengan 10 kali 10 kali 3. Sama dengan 300 cm persegi. Oke, sekarang kita lihat yang lengkung ini. Yang ada keterangan 1/4 lingkaran. Kalau kita buat jadi, kita teruskan seperti ini, berarti dia bentuknya juga kubus. Berarti kubus dikurangi 1/4 lingkaran. Luas permukaan yang ketiga. Kubusnya dulu kita buat sisi kali sisi. Sisi kali sisi kita ambil yang bagian depan dulu. Dikurang 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, sisi kali sisi 10 kali 10. Dikurang 1/4 dikali, karena jari-jarinya 10 cm, berarti kita pakai 3,14 dikali 10 pangkat 2. 10 kali 10 100 dikurang 1/4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2. Di sini 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti 3,14 dikali 100, 314. Kita buat kurung dulu karena ini yang harus dikerjakan lebih dulu. 100 dikurang, nah 1/4 kita bagi silang dengan 314. Berarti 314 dibagi 4 itu sama dengan 78,5. Sekarang sudah ketemu. Hasilnya berapa? 100 dikurang 78,5 adalah 21,5. Ini baru sisi yang depan. Karena ada 2 sisi, depan dan di belakang, berarti kita kalikan 2. 21,5 dikali 2.
sama dengan 43 cm. Oke, sekarang kita buat lagi. Kita satukan semuanya. Luas permukaan sama dengan 1100 ditambah 300 ditambah di sini 43. Jadi 1400 ditambah 43, 1443 cm persegi. Oke, akhirnya selesai nomor 4. Sekarang kita menuju nomor terakhir. Masih tetap di sini. Jangan kemana-mana. Oke. Nomor 5. Bentuk corong tersebut merupakan gabungan bentuk tabung dan kerucut. Ukuran-ukurannya dapat dilihat pada gambar. Berapakah volume corong tersebut? Nah, sekarang kita lihat. Ibu akan menghitung dari tabungnya dulu. Kalau kamu mau mengerjakan kerucutnya dulu lebih baik, atau sama saja. Yang penting dua-duanya dihitung. Sekarang kita lihat volume tabung. Volume tabung itu pi R kuadrat tinggi. Kita lihat dulu jari-jarinya berapa ya. Di sini diameternya 14. Berarti jari-jarinya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kalau 7 kita pakai pi-nya 22/7. Dikali 7 kali 7, tingginya berapa? Tingginya 2. Kita bagi silang, 7 dengan 7 habis, berarti 22 kali 7. 22 kali 7 sama dengan 154. Dikali 2 sama dengan 308 cm kubik. Sekarang kita cari volume kerucut. Kerucut itu sepertiga dari tabung, maka rumusnya sepertiga kali volume tabung. Pi R kuadrat T. Bedanya adalah tingginya. Karena di soal tinggi kerucut adalah 10, maka sepertiga dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 kali 7 kali 10. Kita bagi silang 7 dengan 7. Sepertiga dikali 22 kali 7, 154 dikali 10. Sekarang sepertiga dikali 154 kali 10, 1540. Nah, sudah seperti ini kita bagi silang. 1540 dibagi 3, hasilnya 513,3 cm kubik. Volume tabung dan volume kerucut ditambah. Jadi volume bangun sama dengan 308 ditambah 513,3. Hasilnya 821,3 cm kubik. Oke, ini sudah nomor terakhir. Sudah selesai. Kalau mau lihat dan belajar tempat yang lain, di channel Ibu bisa kalian lihat-lihat. Sampai ketemu besok. Bye-bye.